Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Untuk membacakan doanya, Ibu mintakan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman kamila walhiqni bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang berberkah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Ahmad Arsya Zauri Ahda, Ahmad Saiful, Ahmad Zakia, Ahmad Sahrul Maulana, Ari Herdinan, Dewi, Diana Alfitri, Erna Laila Sari, Hafsah, Imam Maulana, Indrian Aisyah, Lailatul Fitriani, Lulu Nuryati, Muhammad Akbar Sidik, Muhammad Haris Sandi, Muhammad Ilham Ramadona, Nadia Fitri, Nur Anissa, Nur Habibah, Nur Lazimi Laila, Nur Laila, Rahma Aliasari, Rahmawati, Rahmawati, Ramlan Hanafi, Rasida, Rizka Hayati, Siti Anissa Nafasya, Siti Habibah, Siti Munawarah, Siti Rahmah, Supi Nur Ahmad, Saripah Dewi Damayanti, Pina Anggita Sari, Justinus Dewa Bagus. Ya sudah ya. Hari ini kabar kalian bagaimana anak-anak? Iya, alhamdulillah baik. Sehat kan? Sehat. Iya, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkah lebih lanjut meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu kita sambil mengingat kembali pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin? Penyelenggaraan jenazah. Kemarin kan ada berapa urutan penyelenggaraan jenazah? 4. Iya, ada 4. Yang pertama apa?
Ya, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengafani jenazah. Kemudian yang ketiga, menyolat. Ya, menyolatkan. Dan yang keempat, ya, menguburkan. Alhamdulillah. Iya. Kemudian kita hari ini akan membahas ya tentang materi tentang syaja'ah. Ya, tayangan ini tentang judulnya adalah syaja'ah atau berani ya judulnya. Nah, kemudian yang pertama itu kita akan membahas tentang kompetensi dasar dulu ya. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang syaja'ah. Yang pertama itu adalah menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu setelah mengamati gambar yang ditayangkan, peserta didik mampu menganalisis makna syaja'ah atau berani atau membela kebenaran dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki syaja'ah. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat syaja'ah atau membela kebenaran dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi tujuannya itu. Kemudian next kita lanjutkan. Nah, ini ada pembagiannya ya untuk materi hari ini, yaitu yang pertama pengertian syaja'ah atau pemberani, yang kedua macam-macam syaja'ah, yang ketiga keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran, yang keempat penerapan syaja'ah dalam kehidupan. Nah, ini ada gambar-gambar ya yang nanti akan dianalisis nanti yang berkaitan dengan syaja'ah. Nah, ada KPK dan ada orang berdagang atau berjualan. Nah, ini nanti ya yang kita analisis. Nah, kita masukin dulu pengertian syaja'ah di sini ya. Pengertian syaja'ah. Syaja'ah itu menurut bahasa itu adalah menurut bahasa Arab yaitu asalnya syaju'a yasju'u atau syaja'atan yang berarti berani ya. Berani artinya yang menurut bahasa. Kemudian sedangkan secara istilah pengertian syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Orang yang memiliki sifat syaja'ah itu disebut syuja atau pemberani. Nah, kemudian lawannya ya, lawan dari syaja'ah atau antonimnya dari syaja'ah itu adalah al-jubn. Al-jubn itu artinya adalah lemah hati atau takut, ya, takut terhadap suatu kebenaran lah maksudnya itu, atau seperti pengecut. Nah, orang yang memiliki sifat jabanah atau itu tadi disebut dengan aban atau yang sangat penakut. Lanjut, kemudian ini ada dalil nakli. Dalil nakli ini tentang syaja'ah itu terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Ibu bacakan ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya itu janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi di sini disuruh kita jangan suka bersedih hati atau lemah itu ya, bersikap lemah atau pengecut tadi. Nah, di sini selanjutnya isi kandungan dari Quran surah Al Imran ayat 139 itu ada 2. Yang pertama, ayat ini menghendaki agar kaum muslimin
jangan bersifat lemah dan bersedih hati ya. Meskipun misalnya mereka mengalami pukulan berat atau misalnya penderitaan, misalnya kan, atau misalnya kematian orang tua atau apa kan, biasanya jangan terlalu bersedih hati. Nah, atau misalnya di dalam perang Uhud, karena kalah atau menang itu dalam suatu peperangan adalah hal yang biasa, yang termasuk dalam ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu, yang demikian itu hendaklah dijadikan pelajaran. Nah, jadi kaum muslimin dalam peperangan zaman dulu ya, zaman Nabi itu mempunyai mental yang kuat dan semangat. Disuruh Nabi untuk memiliki mental yang kuat, yang tinggi, serta lebih unggul jika mereka benar-benar beriman. Jadi jangan pengecut di medan perang, jangan mundur atau ya misalnya kan bubar lah maksudnya. Jadi harus kita bersifat pemberani. Nah, ini selanjutnya adalah macam-macam syaja'ah. Macam-macam syaja'ah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu syaja'ah harbiyah, ya kan? Syaja'ah harbiyah itu maksudnya adalah pengertiannya bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Misalnya keberanian kaum muslimin zaman dulu untuk berjihad atau berperang demi membela agama. Karena kan zaman dulu sering kan, zaman Nabi dulu kan berperang karena mereka berjihad untuk membela agama Allah. Kemudian yang kedua itu tentang syaja'ah nafsiyah, pembagiannya ya. Pengertiannya yaitu keberanian secara mental seseorang. Ia akan berani dalam menghadapi bahaya. Nah, jadi ini mentalnya yang kedua ini, mentalnya artinya mentalnya tidak penakut lah, maksudnya dia pemberani, tidak takut dengan hantu atau tidak takut dengan kuntilanak, itu termasuk ya kan, atau misalnya tidak takut dengan menghadapi kenyataan. Nah, bisa juga itu ini di dalam menghadapi bahaya dan penderitaan jika hal tersebut demi menegakkan keadilan. Nah, itu. Nah, kemudian ini dari kedua macam sifat syaja'ah ini dapat diimplementasikan menjadi beberapa bentuk. Nah, ini bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk syaja'ah itu ada 6. Yang pertama itu kuwatul ihtimal atau daya tahan yang besar, ketika ia mampu bersabar dan siap untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya ataupun yang lainnya ketika berjuang di jalan Allah. Jadi dia mampu untuk bersabar. Yang kedua itu adalah as-sarahah fil haq atau terus terang di dalam kebenaran. Jadi dia akan bersikap jujur, tidak mudah untuk berbohong lah maksudnya itu. Kemudian yang ketiga itu kitmanu asiri atau memegang rahasia. Rahasia itu kan kita misalnya kan diberikan amanah untuk menyimpan rahasia, berarti harus kita laksanakan lah, jangan kita buka lah rahasianya, itu maksudnya. Kemudian yang keempat al-i'tirafu bil khotai atau mengakui kesalahan. Misalnya kita salah, kita jangan malu-malu untuk mengakuinya. Jadilah jangan bersifat pengecut lah maksudnya itu. Kemudian yang kelima al-insafu min azati, artinya bersikap objektif pada diri sendiri. Orang yang bersifat syaja'ah itu akan menilai dirinya secara objektif dan meyakini bahwa dirinya memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi setiap manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi tidak boleh kita bersikap pesimis atau minder, itu jangan ya. Kemudian yang keenam itu milku an-nafsi inda al-godobi, artinya menguasai diri saat marah. Jadi kalau kita sedang marah, jangan sampai kita itu marahnya tuh marah yang berlebihan lah, maksudnya marah yang dikuasai hawa nafsu dan setan. Nah, itu jangan, itu kan terlalu berlebihan itu marahnya. Jadi harus dikuasai ya, itu maksudnya diri kita, emosi kita itu dikontrol. Kemudian yang selanjutnya sumber sifat syaja'ah. Ada 7 faktor yang menyebabkan seseorang itu memiliki keberanian. Jadi ada 7 faktornya. Pada Allah. Jadi kalau dia sudah takut kepada Allah, pasti dia akan berani, bukan hanya takut kepada manusia. Nah, kemudian yang kedua, lebih mencintai kehidupan akhirat daripada dunia. Nah, jadi dipentingkanlah urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Karena kan kita akhirnya nanti akan menuju ke alam akhirat yang lebih kekal. Kemudian yang ketiga, itu tidak merasa takut mati. Nah, jadi jangan takut mati kalian ya. Mati itu kan biasa, karena setiap manusia itu pasti akan mendatangi kita, kematian itu akan
mandatnya jadi tidak usah ditakutkan, tapi kita harus memiliki amal, maksudnya harus kita itu mempunyai amal ibadah untuk kita bawa nanti untuk mati, bekal kita. Kemudian yang keempat, tidak ragu-ragu dalam kebenaran. Jadi kita tidak boleh ragu di dalam kebenaran, harus yakin kebenaran itu pasti benar itu pasti baik lah maksudnya. Kemudian yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Jadi materi itu kan cuma sekadar materi itu kan di dunia aja urusannya, jadi tidak menyangkut kehidupan untuk akhirat. Jadi materi itu kan bisa hancur, bisa habis kayak materi misalnya harta, nah itu kan bisa habis, jadi kan tidak mungkin kekal sampai kita mati. Yang keenam tuh tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Tawakal itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Nah itu yang ketujuh itu hasil pendidikan. Jadi hasil pendidikan bisa juga jadi sumber sajaah. Kalau kita rajin membaca, rajin membaca literasi, akhirnya nanti kita bisa bersifat pemberani kalau hasil pendidikan atau belajar. Kemudian yang selanjutnya, cara menerapkan sifat sajaah dalam kehidupan sehari-hari, ada 5 di sini ya. Cara menerapkan sifat sajaah. Yang pertama itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak beribadah, kita banyak-banyak menuntut ilmu, sepokoknya yang mendekatkan kita, misalnya menjalankan segala perintahnya ya kan, menjauhi segala larangannya. Kemudian kan yang kedua, banyak membaca dan belajar tentang ilmu akhirat. Nah itu ilmu akhirat itu kan ilmu agama lah maksudnya, ya itu termasuk kalian ini kan termasuk salah satu orang yang menuntut ilmu di sekolah, bagus itu ya. Kemudian yang ketiga, mempelajari sirah nabawiyah agar menambah motivasi dan pengetahuan. Sirah itu artinya sejarah Nabi ya. Jadi kan kita bisa mengetahui sejarah Nabi Muhammad misalnya bagaimana. Nah itu nanti sebagai pelajaran bagi kita, bahwa misalnya Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umat muslim. Nah itu banyak pelajaran yang dari sejarah itu. Kemudian yang keempat, senantiasa percaya dan yakin akan segala jenis pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi kan kita selalu yakin bahwa Allah itu pasti tidak akan membiarkan hambanya terpuruk lah atau lemah tirbernya, karena kan setiap apa-apa yang diberikan Allah kepada kita itu kan sesuai kemampuannya, batas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah itu memberi ujian di luar batas kemampuan kita. Kemudian yang kelima, meningkatkan sikap istiqomah, ketenangan dan optimis akan segala sesuatu hal. Nah ini caranya. Jadi harus selalu optimis kita di dalam kehidupan. Nah ini selanjutnya, hubungan sajaah dengan kejujuran. Apa itu hubungannya ya antara sajaah dengan kejujuran? Ya tentu ada ya hubungannya antara sajaah dan kejujuran, yaitu menyampaikan suatu kejujuran atau kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dibutuhkan keberanian ya kan. Sama dengan sajaah. Misalnya kita di dalam rumah misalnya ya, dalam rumah kalian pernah mencuri uang orang tua misalnya kan, uang mama misalnya hilang. Nah itu kan biasanya kalau kita malu-malu tuh pasti kan kita kadang nggak berani kan, misalnya terus terang kepada orang tua. Nah kalau tidak berani berarti tidak memiliki sifat sajaah lagi namanya. Kalau orang yang memang berani, dia akan berterus terang kepada orang tuanya, mak saya kemarin mau ambil uang mama misalnya kan. Nah itu, jadi itu contohnya ya. Jadi supaya kalian tahu bahwa itu berarti termasuk kalian itu bagus, memiliki akhlak sajaah, berterus terang dan berani, artinya bersikap jujur lah seperti itu kepada orang tua. Nah ini contohnya adalah ketika kamu melakukan kesalahan dan berani mengakui kesalahan. Nah itu termasuk, kalau kalian salah itu jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf atau berterus terang. Kedua, ketika kamu menjadi saksi yang adil. Nah itu jadi kalau kalian menjadi saksi yang adil, itu kalian berarti termasuk melaksanakan sifat sajaah. Nah ini ya hikmahnya ya, ini hikmah dan manfaat sajaah. Jadi kalau kalian tuh memiliki sifat sajaah, itu pasti nanti kalian akan menemukan hikmahnya lah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang pertama, timbul sikap ingin mencapai kemajuan. Nah itu insya Allah orang yang bersifat sajaah itu kan nanti dia akan mencapai kemajuan, sukses lah. Kemudian yang kedua itu kan menghilangkan perasaan merasa sulit dan menghilangkan rasa tidak mampu. Nah itu, jadi kan akhirnya yang asalnya perkara sulit menjadi mudah karena dia suka bersifat sajaah. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk kreatif dan produktif.
Kreatif itu artinya kan dia berinovasi lah, maksudnya bisa merubah ke dalam kemajuan, maksudnya itu. Yang keempat, mendatangkan ketentraman. Yang kelima, keputusan mufakat yang baik. Yang keenam, itu ada hidupnya akan menjadi sukses. Kemudian selanjutnya menghindarkan bangsa dari disintegrasi. Disintegrasi itu semacam perpecahan lah, ya kan? Perpecahan. Kemudian yang terakhir, kehidupan menjadi aman, tentram dan sejahtera. Nah, habis ya, sudah ya. Sudah, itu tadi menjelaskan sedikit penjelasannya. Kemudian ini ada lagi sedikit tayangan ya, ini yang dari apa namanya? Dari ibu ini ya, tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11 SMK. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang syaja'ah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah secara bahasa, ya, syaja'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti berani, gagah. Kemudian secara istilah, syaja'ah yaitu keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seseorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Adapun sumber keberanian manusia atau syaja'ah itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang kedua, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Yang ketiga, selalu bertawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berani itu adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan dan khawatir terkena dampaknya, kemudian menentang, maka itulah pemberani. Orang yang berbuat maksimal sesuai statusnya itulah
itulah yang namanya pemberani atau al-syuja'. Al-syaja'ah atau berani bukan sinonim adam al-khauf atau tidak takut sama sekali. Kemudian macam-macam syaja'ah. Syaja'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 24. Kemudian yang kedua itu adalah syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah nafsiyah yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran atau berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4344, Tirmizi nomor 2174, Ibnu Majah nomor 4011. Al-Hafiz Tahir mengatakan hadis ini. Kemudian berdasarkan macam-macam syaja'ah, syaja'ah juga dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah keberanian menghadapi musuh. Kemudian yang kedua adalah berani menegakkan kebenaran. Yang ketiga, memiliki daya tahan yang besar. Kemudian yang keempat, kemampuan menjaga rahasia. Yang kelima, mengendalikan nafsu. Yang keenam, mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, bersikap objektif pada diri sendiri. Kemudian hikmah dari perilaku syaja'ah. Apa saja hikmahnya ya kira-kira? Yang pertama itu dapat menempatkan perkataan yang bijak sesuai tempatnya. Yang kedua, bertindak secara jujur dimanapun dia berada. Yang ketiga, tidak ragu-ragu dengan kebenaran yang dilakukan walaupun beresiko. Yang keempat, dapat menempatkan pembicaraan sesuai kondisi. Kemudian yang kelima, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kebatilan akan lenyap. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang syaja'ah pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat, mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menerapkan perilaku syaja'ah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada diskusi tentang syaja'ah ini. Nanti Ibu akan memberikan kalian pertanyaan ya. Coba kalian duduknya berkelompok dulu enaknya. Coba kalian sesuai pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok kan tadi? Dulu saja tadi kan dalam kehidupan yang sekarang
sekarang ini kan banyak sekali marak terjadi, misalnya pejabat korupsi, ya kan, masih ada yang korupsi. Kemudian para pedagang masih ada yang berlaku curang, ya kan, di dalam berdagang, misalnya mengurangi takaran, timbangan. Kemudian dari para siswa masih ada yang suka menyontek, misalnya kan meniru punya teman, ya kan, biasanya kalau saat ulangan. Nah itu. Kemudian yang terakhir misalnya kalau sedang di dalam peradilan itu kan banyak yang biasanya sekarang ini tidak adil lah, hakim-hakim berlaku tidak adil atau keadilan itu bisa dipermainkan sekarang ini. Nah itu kan yang kejadian sekarang, itu termasuk permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan syaja'ah. Nah di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Kita akan bekerja kelompok bersama-sama mendiskusikan. Itu yang pertama, itu soalnya itu tentang gambar-gambar yang ada di hadapan kalian ini. Membahas gambar yang pertama, ya, untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah ini gambar pertama yang ada di sebelah kiri. Kemudian kelompok 2 yang sebelah kanan. Kelompok 2 mana? Nah itu tadi kan sudah ada kan soalnya, itu kelompok 2. Nah kemudian lagi kelompok 3 nanti akan membahas ini, gambar ini, ya, kelompok 3 ya, KPK ya tulisannya itu. Kemudian yang kelompok 4 itu tentang orang berjualan atau berdagang. Nah kemudian itu untuk soal yang pertama itu mengidentifikasi tentang gambar-gambar yang tersebut sudah Ibu sebutkan tadi, ada 4 gambar itu, ya. Jadi masing-masing kelompok satu-satu sudah. Kemudian yang soal yang kedua itu kan untuk kelompok 1 tuh jelaskan makna dari syaja'ah. Kelompok 1, soal yang keduanya. Kelompok 2 identifikasikan ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah. Jadi nanti diberikan, ya, ciri-cirinya bagaimana orang yang memiliki sifat syaja'ah. Yang kelompok 3 itu menguraikan hikmah dan manfaat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menerapkan sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini jadi ada 2 soal untuk setiap kelompok. Kalian silakan membahas dengan teman-teman yang ada di kelompok kalian. Kalian diskusikan, nanti kalian tulis, ya, jawabannya di situ di buku tugas kalian. Nanti ada presentasi, kita maju 2 orang untuk membicarakan dan membahas masing-masing jawaban dari kelompok masing-masing. Ya silahkan. Dan kalian boleh, ya, memakai sumber belajar yang lain, misalnya selain buku, atau dari Android mungkin bisa, atau dari iPhone, ya, mungkin bisa, ya, silahkan. Ya sekarang kalau sudah semua mengerjakan tugasnya, kita lanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok diskusi tadi, ya. Jadi Ibu persilahan kepada kelompok 1 untuk maju. Perwakilan kelompok 1 siapa? Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ya, silakan.
sabar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan hasil diskusi. Satu, apakah ada kaitannya gambar 1 dan keberanian? Coba jelaskan dan deskripsikan gambarnya. Menurut kami, pada gambar 1 ada kaitannya dengan keberanian. Karena pada gambar tersebut ada siswa dan siswi yang sedang melaksanakan ujian dan sedang diawasi oleh pengawasnya, di mana siswa-siswi tersebut harus berani bersikap jujur dan tidak boleh menyelesaikan dalam melaksanakan ujian, karena sikap jujur termasuk dalam syaja'ah atau keberanian. 2. Jelaskan makna syaja'ah. Syaja'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap strategi. K. Dalam jiwanya atau keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu pada diri seorang pengecut. 4. Dapat kan sikap sabar dan berani. Sedangkan syaja'ah menurut Al-Ghazali adalah perbedaan kekuatan amarah untuk tunduk kepada akal tentang maju dan mundurnya, bahwa yang dimaksud dengan ikhwah ialah terdidikannya kekuatan syaja'ah dalam pendidikan awal dan agama. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Berdiri nak, berdiri. Ya, silakan. Apa lawan dari saja yang jelaskan? Lawan dari sajadah adalah al-jujur atau tidak, yang berarti lemah hati atau pendirian dan takut oleh kepentingan jabatannya, selain agen yang sangat penakut atau pengecut. Ya, tidak ada lagi Kak? Ya, sekian tak? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, kita lanjutkan lagi kelompok 2. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari Terus ya, langsung ini apakah ada kaitan gambar 2 di atas dalam keberanian? Jelaskan dan deskripsikan gambarnya. Dari gambar kedua ada berkaitan dengan keberanian, yaitu berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dan berani menerima hukuman dari hakim. Nomor 2, coba identifikasikan ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah. Orang yang memiliki sifat syaja'ah yaitu berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah, berani mengakui kesalahan, dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menguasai hawa nafsu dan emosi saat marah. ya, ada yang ditanyakan? Silakan berdiri. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah hubungan sejarah dengan sifat kejujuran? Jelaskan. Hubungan sejarah dengan kejujuran yaitu dikaitkan suatu kejujuran atau persesuaian antara ucapan,
kamu melakukan kesalahan dan berani mengakui kesalahan tersebut. Ada lagi lah. Ya, tutup ya. Ada yang lagi? Berat. Ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. 1. Apakah ada kaitan antara gambar 3 di atas dengan keberanian menjelaskan dan deskripsikan gambar? Jawabannya, berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan merasa percaya diri yang besar. Pantang mundur dan tidak getar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. 2. Uraikan hikmah dan manfaat syariah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memiliki sikap ingin selalu maju dan semangat untuk berprestasi. Dapat mengembangkan sikap mulia, menjadi diri tidak bersifat rendah, kecil hati dan lemah. Manfaat menghindarkan bangsa dari Integrasi. integrasi bangsa. Kehidupan akan menjadi tentram, tenang, dan sejahtera. Ada yang ingin ditanyakan kan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari? 1. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Banyak membaca dan belajar tentang ilmu akhirat. 3. Mempelajari sirah nabawi agar menambah motivasi dan pengetahuan. 4. Senantiasa percaya dan yakin akan segala jenis pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri lagi aplaus untuk kelompok 3. Ya, kemudian kita lanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. 1. Apakah ada kaitan jawaban di atas dan keberanian? Ya, berkaitan. Dalam berdagang kita harus jujur, berani mengambil risiko, percaya diri, bertanggung jawab, dan tidak boleh berbuat curang. Karena Allah mengancam para pelaku yang berbuat curang. Allah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka menjadi penuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Berdagang dan berbisnis adalah salah satu jalan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, cita-citakan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah salah satu jika berbisnis ataupun berdagang di dalam Islam. Jika kita telisik lebih dalam ayat-ayat di atas, curang yang dilarang dalam berdagang atau berbisnis, selain curang dalam memulai timbangan yang dimurkai oleh Allah, Rasulullah pun juga marah dengan kecurangan yang lain, yaitu jujur terhadap barang yang dijual. Apakah ada pertanyaan? Saya perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan dalil nakli tentang sejarah. Dalil nakli tentang sejarah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri aplaus lagi. Terakhir.
Ya, demikianlah tadi ya hasil presentasi kalian yang sudah dipaparkan untuk masing-masing kelompok. Jadi hasil dari itu tadi dapat kita simpulkan, ya kan? Untuk yang pertama itu tadi pengertian dari syaja'ah tadi ya, yaitu keteguhan hati untuk berani, ya kan? Berani di dalam di dalam kebenaran, ya kan, untuk menjalankan segala sesuatu. Jadi berani dalam hal di segala sesuatu. Jadi misalnya berani untuk berterus terang, berani untuk membela kebenaran, ya kan, dan berani untuk menghadapi musuh, kan, bisa juga. Jadi tidak ada lagi kalian itu namanya takut di dalam hati, atau kan baik dari mental maupun dari luarnya itu kan. Jadi tidak ada lagi perasaan takut. Nah, kemudian lagi kalau ciri-ciri dari orang yang bersifat syaja'ah tadi apa tadi? Dia berani, kemudian teguh pendirian, apalagi memegang rahasia, ya kan, ada juga tadi ya. Nah itu tadi, jadi seorang yang pemberani ciri-cirinya kan dia jujur orangnya kan, tidak mudah patah semangat, selalu optimis. Nah dan selalu apalagi? Ya selalu tadi kan untuk selalu kreatif, ya kan, inovatif juga. Nah jadi dari sikap syaja'ah tadi itu akan melahirkan hikmah dan manfaat, ya kan. Hikmah dan manfaatnya tadi apa? Hikmah dan manfaatnya tadi banyak tadi kan, hikmah dan manfaatnya, yaitu misalnya tadi kan dia akan menjadi orang yang optimis, maju, kemudian akan mendatangkan ketentraman, kedamaian, ya kan, hidupnya akan menjadi tenang, dan dia juga akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini dulu apa ada yang belum jelas? Apa kalian masih ada yang belum jelas dari materi syaja'ah ini? Ada yang ditanyakan masih? Ya tidak ada. Ya kalau tidak ada nanti ya Ibu berikan kalian penugasan ya untuk kita minggu depan nanti ya, yaitu misalnya kalian mengerjakan nanti PR, ya kan, PR untuk di rumah. Nanti kan kalian misalnya di rumah itu menuliskan misalnya kegiatan kalian yang berhubungan dengan syaja'ah apa saja. Misalnya kan kegiatan kalian yang berhubungan dengan syaja'ah atau keberanian, maksudnya pengalaman kalian sendiri, nanti tuliskan saja. Misalnya pengalaman saya pernah melaksanakan sifat syaja'ah ini apa, misalnya itu. Jadi silahkan kalian nanti tulis masing-masing. Minggu depan nanti kita akan diskusikan lagi dan dikumpul nanti ya tugasnya. Nah mungkin itu. Jadi tidak ada lagi yang ditanyakan. Semangat semuanya. Semangat. Ya siap-siap dulu ya kita sebelum mengakhiri pelajaran. Silakan berkemas-kemas dulu kalian. Sudah paham semuanya? Ya, nanti ya mudah-mudahan kalian di dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkan sifat syaja'ah ini ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada lagi yang namanya takut, ya kan? Jadi atau pengecut atau apa, pokoknya kalian semuanya bisa menerapkan perilaku syaja'ah atau berani ini. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita membacakan doa dulu ya. Kak Ibu mintakan kembali untuk yang tadi yang membacakan doa ya. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Ya, demikianlah salah hilap mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dari Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih lah.